Malam berikutnya, suasana desa terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin bertiup kencang hanya di arah hutan bambu, seakan seluruh alam tahu akan ada pertempuran besar malam itu. Bayu mengikuti Pak Wiryo dengan membawa keris kecil peninggalan leluhur. Sementara di tangannya yang lain, ia menenteng ayam hitam yang terus berkokok gelisah. Sesampainya di tepi hutan, Pak Wiryo menggambar lingkaran pelindung dengan garam dan menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul, terbawa angin masuk ke sela-sela batang bambu yang bergoyang liar. Bayu, apapun yang kau lihat nanti, jangan keluar dari lingkaran. Kalau kau melangkah keluar, mereka akan langsung menyeretmu. Pesan Pak Wiryo dengan mata tajam. Bayu mengangguk, walau tangannya gemetar. Ritual pun dimulai. Pak Wiryo duduk bersila, membaca doa-doa dengan suara berat. Ayam hitam dipotong di dalam lingkaran. Darahnya diteteskan ke tanah. Aroma amis langsung menyebar, bercampur dengan bau kemenyan. Tiba-tiba, udara menjadi dingin menggigit. Suara bambu beradu terdengar keras, diikuti bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Lepas, darahnya milik kami. Lepaskan. Bayu menoleh ke sekeliling. Dari balik batang bambu, bermunculan bayangan hitam. Ada yang merangkak dengan tangan panjang. Ada yang melayang tanpa kepala. Dan ada pula yang hanya berupa mata merah bergelantungan di udara. Mereka semua bergerak mendekat, mengitari lingkaran garam. Di antara mereka, muncul sosok perempuan tinggi kurus, Sumirah. Wajahnya bukan lagi wajah manusia biasa. Kulitnya retak-retak seperti batang bambu kering. Mulutnya menganga dengan gigi hitam panjang. Dan tubuhnya keluar suara serak bercampur tawa cekikikan. Bayu, Ratri sudah jadi milikku. Kau tak akan bisa merebutnya kembali. Bayu menggenggam keris kecil itu erat. Keringat dingin bercucuran. Tidak, aku tidak akan biarkan kau ambil dia. Sumirah melayang mendekat. Tangannya panjang dengan kuku-kuku tajam. Begitu jaraknya tinggal beberapa langkah, Pak Wiryo berteriak lantang sambil menghantamkan tanah dengan telapak tangan. Sumbermu dari bambu. Kembalilah ke bambu. Sekejap, tanah bergetar. Batang-batang bambu di sekitar mereka berderak keras, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dari batang-batang bambu itu mengalir cairan hitam pekat seperti darah.
menetes ke tanah. Sumirah menjerit melengking. Wajahnya terdistorsi semakin menyeramkan. Bayu merasakan tanah di bawahnya bergetar semakin keras. Garam pelindung mulai terhempas oleh angin kencang. Bayangan-bayangan hitam semakin mendekat. Pak Wiryo menoleh cepat pada Bayu. Tusukkan keris itu ke tanah. Sekarang juga, sebelum lingkarannya jebol. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Bayu menancapkan keris itu ke tanah tepat di hadapannya. Sekejap, cahaya putih menyemburat dari ujung keris. Bayangan-bayangan hitam menjerit serentak. Bambu-bambu bergetar seakan akan tumbang. Dan Sumirah melayang mundur sambil menatap dengan mata merah penuh dendam. Namun sebelum lenyap, ia berteriak keras. Suaranya bergema di seluruh hutan. Kalau aku jatuh, kalian pun akan jatuh bersamanya. Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang berterbangan di antara bambu, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Bayu terengah-engah, lututnya lemas. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang harus mereka hadapi. Pak Wiryo menatapnya serius. Bayu, satu bagian berakhir. Esok malam, kita harus mengikat arwah itu di dalam bambu. Kalau tidak, dia akan kembali menagih janji darah.